Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Oke, kali ini masih kelanjutan dari video-video sebelumnya tentang berbagi pengalaman. Saya pernah bekerja sebagai kurir paket dan dokumen pada sebuah jasa travel di kantor cabang Surabaya. Dan di part yang kelima ini atau di part yang terakhir ini, video saya akan membahas tentang suka duka jadi kurir paket dan dokumen. Apa saja itu? Yuk, tanpa membuang waktu lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Gas. Oke, sukanya itu yang pertama sering dapat uang tip dari pelanggan ya. Meskipun tidak ada keharusan dari pelanggan untuk memberikan uang tip kepada kami sebagai kurir, tetapi paling tidak kalau mereka memberikan uang tip itu berarti mereka menghargai jasa kami, menghargai pekerjaan kami. Ya, rata-rata tipnya itu ya antara 5.000 sampai 10.000 ya. Pernah satu kali mendapatkan Rp2.000 ketika mengantarkan paket berupa kardus bekas ke daerah mana ya, itu sekitar Kenjeran sana kalau tidak salah, atau Surabaya Timur, saya lupa. Tapi pernah juga sekali mendapatkan uang tip yang agak lumayan ya, sekitar 20.000 atau lebih ya. Itu saat saya dibantu oleh karyawan di bagian adminnya untuk mengantarkan kue kering ya malam-malam ya, tiba di tujuan itu kurang lebih sekitar hampir jam 9 malam, yaitu di daerah Rungkutnya, daerah sana. Dan berikutnya sukanya itu kalau kita jadi tahu tempat atau alamat baru ya. Padahal daerah tersebut sering kita lewati, tapi kita tidak tahu kalau di situ ada alamat lainnya. Nah, baru tahu setelah kita cari informasi tentang alamat tersebut. Nah, rupanya ini sering saya lewati, saya kok nggak tahu kalau ternyata ada di daerah sekitar sini. Nah, ini akan menjadi pengetahuan baru ya, yang membuat saya senang, yang menambah pengetahuan buat saya. Dan berikutnya sukanya saya itu kadangkala ya, saya itu juga dapat kue loh ya, dapat makanan atau minuman ya dari para pelanggan. Dan juga kadangkala ditraktir kopi ya, atau kue atau es ya, oleh sopir travel ya, yaitu sesama karyawan perusahaan di tempat kami ketika ketemu ya di suatu daerah tertentu gitulah ya. Saya juga sering dapat hal semacam ini. Dan yang paling sering itu ya ditraktir kue oleh sesama karyawan ya. Oke, ya kadang admin juga itu kalau pas sore hari, apalagi kalau pas hari Minggu ya, hari Minggu sore. Karena kalau hari Minggu meskipun untuk tempat kerja kami itu buka, tapi khusus untuk saya dan teman saya yang sebagai kurir itu libur ya. Terus dukanya itu apa saja? Nah, yang saya ingat antara lain yaitu ini, diomelin dengan kata-kata kotor ya. Jadi ceritanya begini ya, pernah suatu kasus itu begini. Ketika saya mengantarkan sebuah paket sesuai dengan alamat yang tertera pada paket tersebut ya, itu hujan deras ya guys, hujan deras. Nah, ketika saya sudah sampai di tujuan, saya itu ketuk-ketuk pintunya. Mungkin karena hujan begitu deras jadi tidak kedengaran. Kemudian saya pencet belnya. Nah, begitu orangnya keluar, saya tanya apakah benar ini alamatnya ini dan alamatnya ini. Nah, orangnya ngamuk-ngamuk. Katanya orangnya itu tinggalnya di sebelah situ loh gitu. Akhirnya ya gimana ya, saya juga tertawa kecut hingga ya. Jika minta maaf kalau saya salah, karena saya bekerja mengantarkan paket sesuai dengan alamat yang tertera ya. Yang agak saya kesal itu juga pengirimnya ya, kok tidak menyantumkan sesuai update alamatnya. Juga penerimanya ini kan tidak memberitahu pengirimnya kalau alamatnya itu mungkin meskipun rumahnya jadi satu, yaitu mungkin yang ini yang A dia sudah pindah ke B misalnya gitu loh guys, maksud saya ya.
Oke, itu salah satu contohnya ya. Berikutnya kalau pas ini ya, dukanya itu kalau pas hujanan, ya, hujan deras di Surabaya. Kalau hujan deras begitu ya, bisa dipastikan akan banjir ya. Meskipun kalau sudah agak reda sekitar 1 jam itu juga akan surut ya, akan surut, tapi pasti akan meninggalkan sedikit genangan juga. Kadang kalau ada lumpur juga yang di jalan raya, dan itu bisa licin ya jalan raya. Kalau saya tidak hati-hati, saya bisa selip sepeda motor, bisa jatuh itu ya. Dan juga itu dukanya ini, saya pernah hujan deras kemudian ada tiupan angin keras. Jadi ceritanya gini guys, ketika saya mau ke Medaeng ya, di daerah Medaeng untuk menunggu itu paket yang dibawa oleh sebuah travel dari luar kota ya, dari kantor pusat. Itu ketika saya di tengah perjalanannya, kalau tidak salah di mana itu aduh saya lupa, pokoknya di jalan utama Surabaya ketika mau keluar dari kota Surabaya itu loh guys, Jalan Ahmad Yani kalau tidak salah ya, maaf kalau saya salah. Tetapi ketika di situ saya terjebak macet ya guys, hujan deras, terus ada angin yang bertiup sangat kencang dari arah kiri saya. Bahkan saya lihat dedaunan ya pada pohon itu bergoyangnya sangat cepat, bahkan sampai tidak kelihatan goyangan dari daunnya tersebut karena begitu kerasnya. Bahkan sampai saya merasakan itu, saya hampir tidak kuat untuk menahan sepeda motor ini, seperti akan tersapu gitu ya, tersapu angin, ikut terbang ke arah kanan gitu ya. Aduh, ngeri banget. Dan amit-amit jangan sampai saya mengalami hal itu lagi. Bahkan meskipun tidak lama, tapi itu waduh, bikin saya deg-degan ya. Tapi tetap berdoa ya, minta keselamatan dari Tuhan. Dan setelah agak reda begitu, meskipun masih hujan, macetnya kok masih berlanjut ya. Tapi karena saya naik sepeda motor kan bisa siksa gitu loh guys, bisa nerobos sana nerobos ini. Akhirnya saya baru tahu penyebabnya itu karena beberapa meter di depan kami itu kan pertigaan tuh guys, dan depan itu juga ada pos polisnya. Nah sebelum pos polisi itu kan ada traffic light, ada tiangnya. Nah tiang traffic light itu ambruk guys, dan menimpa dua mobil yang di kiri dan kanan. Oh ternyata itu biang keroknya kok masih macet. Setelah saya bisa lolos dari kemacetan itu guys, beberapa meter kemudian, waduh, saya melihat sebatang pohon yang seukurannya paling tidak paha orang dewasa itu ya, itu tercerabut sampai ke akar-akarnya guys, dan ambruk menutupi hampir setengah jalan raya. Waduh, itu banyak ya, banyak sekali terjadi sampai saya dan tempat tujuan. Nah begitu saya agak malam gitu ya, mulai kembali memasuki kota Surabaya, itu terjebak macet lagi guys, hampir 1 jam ya, karena banjir ya, banjir. Dan itu waduh, membuat mesin sepeda motor panas. Kita pun juga capek karena gasnya pun pelan-pelan. Ya itulah dukanya kalau pas hujan deras dan banjir ya. Berikutnya dukanya itu kalau pas ban motor lagi bocor ya. Nah ini saya punya pengalaman unik ya guys, ketika mau ke Medaeng lagi, ini maksudnya kita begitu putar balik ya, tiba-tiba ban motor belakang saya ini kempes. Waduh, akhirnya saya minggir, saya mau cari tukang tambal ban. Ya untungnya itu kok ada tukang tambal ban yang dekat dengan lokasi saya yang saat itu bannya bocor ya. Jadi saya nuntun sepeda motor itu juga tidak terlalu jauh ya guys. Dan disitu saya juga sambil menunggu bannya ditambal, saya itu membeli ban dalam ya, ban dalam bekas sepeda motor. Mau saya gunting, maksud saya mau saya gunakan sebagai tali pengikat untuk paketnya. Tapi rupanya tukang tambal ban tersebut sangat berbaik hati ya. Saya tidak boleh membeli, bahkan saya dikasih ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tukang tambal ban tersebut.
Terus dukanya lagi itu kalau rantai motor lepas ya guys, ini mungkin karena gigi dari gear yang belakang sepeda motor itu udah mulai aus ya. Ini pernah saya alami, tapi saya pas saat itu tidak sendirian ya, saya masih bersama dengan seorang kurir senior, jadi saya masih dalam tahap training saat itu ya. Waduh, ngeri juga kalau gitu. Kalau memang pandai tentang sepeda motor mungkin ya nggak terlalu takut ya, tapi kalau nggak begitu paham ya repot juga. Kalau saya sendirian, itu saat itu saya tidak sendirian ya guys. Terus lagi kalau pas lampu motor depan mati, nah ini pernah saya alami ya, ketika saya mengantarkan sebuah paket belum selesai begitu, masih beberapa paket yang diantar, tiba-tiba saya merasa, waduh, ini lampu motor depan saya ini kok mati ya. Nah padahal kan aturannya saat itu, atau mungkin jika sampai sekarang ya guys, itu kalau siang hari kan harus menyalakan lampu toh. Nah daripada saya ditilang, untung saya punya pengalaman tahu jalan tikus, artinya jalan-jalan di perkampungan ya, istilah Jawanya jalan terabas itu loh guys. Saya tahu sehingga saya bisa kembali pulang dulu ke kantor itu lewat jalan perkampungan yang ada di situ, kemudian sampai lewat belakang dari kantor tempat saya bekerja tersebut. Sebetulnya masih banyak yang lainnya guys ya, tetapi paling tidak itulah poin utamanya. Dukanya saya bekerja sebagai kurir paket dan dokumen. Dan juga mengenai ini sebetulnya masih ada satu lagi ya guys, tentang jam kerja itu ya. Waduh, kalau bagi saya yang ya agak berat juga sih ya. Agak berat, capeknya luar biasa. Tapi bagi Anda yang fisiknya kuat, yang rusuh, yang mungkin ini nggak masalah ya. Oke, sebagai catatan tambahan ya guys, begini, sesuai SOP ya, atau petunjuk pekerjaan di tempat saya bekerja ya, saya sebagai kurir itu harus ngisi bahan bakarnya itu premium guys. Jadi kata pimpinan cabang, saya harus ngisi yang jenis premium, nggak boleh pertalite, nggak boleh pertamax. Nah kan tidak semua SPBU itu menyediakan itu toh guys. Apalagi saya pernah mengalaminya ketika menunggu kiriman paketnya, menunggu mobil travel yang dari luar kota di daerah Medaeng itu. Pada saat saya mengisi bensin ya di dekat di SPBU ya, di dekat saya biasanya mangkal untuk menunggu itu tidak ada premium guys, ada pertalite dan pertamax. Ya terpaksa saya cuma isi sedikit ya, isi 10.000 pertalite. Kemudian maksud saya nanti kalau sudah di tengah kota ya, di tengah kota Surabaya, di tengah perjalanan pengantaran gitu, sudah agak berkurang lagi jumlah bahan bakarnya, baru saya isi premium full ya. Nah tapi ternyata ini jadi masalah guys ya, jadi masalah ya. Katanya saya tidak boleh begitu, harus diisi premium. Waduh, ya akhirnya daripada jadi masalah yang berlarut-larut ya, itu uangnya yang saya ambil itu 10.000 untuk isi premium itu, untuk isi pertalite itu saya ganti ya, saya ganti. Kemudian saya bilang kepada pimpinan cabang tersebut, coba Mbak bayangkan kalau Mbak jadi saya sebagai seorang kurir ya, ketika di tengah perjalanan di lapangan bahan bakar kita menipis, terus kita ketemu SPBU dan kita mau isi bahan bakarnya, tapi yang di situ tidak ada jenis premium ya, yang adanya pertalite dan pertamax. Terus kalau saya nggak jadi isi, terus gimana saya bisa berlanjutkan ini pengiriman paketnya? Saya nggak mau dong kalau harus nuntun sepeda motor
Aduh ya capek guys kalau harus nuntun, terus baru kalau ketemu SPBU berikutnya yang jual premium baru saya isi. Ya saya tidak mau. Apakah Anda juga mau seperti itu? Saya bilang gitu ya kepada pimpinan cabang. Akhirnya dia terdiam ya, mbaknya itu ya. Mungkin jika dia mikir, oh ya ada benarnya juga ya. Jadi akhirnya saya akali seperti itu guys. Saya harus merelakan ya beberapa puluh ribu ya, kalau pas bahan bakarnya agak menipis gitu ya, terus mau saya isi nggak ada premium, adanya Pertalite, ya saya akalin begitu ya. Saya isi 10.000 Pertalite aja, kemudian ketika sudah hampir separuh ya, kemudian ada di tengah kota. Ketika ada di tengah kota, kemudian baru saya isi premium full ya. Terus yang pernah jadi masalah itu gini guys, katanya kalau mau isi bahan bakar sepeda motor ya, sebagai pengetahuan saja, sepeda motor yang saya gunakan itu Suprafit ya guys. Bukan Suprafit ya, Supra X nya, maaf Supra X. Tahun berapa itu saya lupa. Jadi Supra X. Kalau mau ngisi bensin itu ya sesudah selesai pengantaran ya, pada malam hari ketika mau pulang ke kantor itu ya harus ngisi dulu, katanya begitu. Nah tapi kan tidak bisa terus begitu loh guys, kan kondisinya bisa macam-macam, ada banyak yang mempengaruhinya, tidak bisa tetap seperti itu karena kadangkala kita mengantarkannya cuma sedikit, otomatis kalau masih bensinnya atau bahan bakarnya berkurang sedikit, tidak perlu kita isi lagi ya, kita kan pasti akan menunggu tinggal sedikit ya. Saya bilang begitu alasannya, makanya kadangkala saya mengisi itu ketika mau berangkat pengantaran itu saya pergi ke SPBU dulu untuk mengisi premium, atau kalau tidak gitu pada siang hari ketika di tengah-tengah perjalanan ya. Saya bilang ini masalah sepele, sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan sih ya, lihat situasi dan kondisinya aja gitu. Akhirnya saya kasih alasan gitu juga diam lagi ya mbaknya, mungkin juga mikir ya. Terus jadi permasalahan lagi itu tentang struknya. Jadi kalau kita ngisi bahan bakar di premium itu pasti kan ditawarkan dong guys oleh operatornya, mau cetak struknya apa enggak itu kan pasti itu. Nah saya itu ya, saya karena diharuskan SOP-nya untuk meminta struk ya saya minta, tetapi yang terjadi gini guys, menurut SOP yang dari perusahaan itu bahwa struknya itu harus ada tanggal dan jamnya, jadi bukan hanya jumlah berapa liter dan berapa rupiah yang harus dibayar yang tercantum pada struknya itu, jadi harus minta juga tercantum tanggal pengisian dan jam pengisiannya. Nah kadangkala si operator ini kurang memperhatikan permintaan saya ya, dan ini nanti pasti saya akan dimarahi pasti ini ya. Akhirnya saya juga pernah berdebat ya dengan operator ya, SPBU, dan pernah satu kali juga mbaknya memahami posisi saya ya, karena sudah terlanjur dicetak. Akhirnya dia bilang gini, mas kalau gitu saya tulis manual, saya tanda tangan aja gimana. Saya pikir ya nggak apa-apa, oke juga ya. Akhirnya struk itu saya kasihkan ke mbaknya ya, ditulis tanggal dan jamnya juga ditanda tangannya. Kemudian saya sorenya ketika malam begitu saat pulang juga saya jelaskan kepada pimpinannya ya, pimpinan cabang tempat saya bekerja, dan dia bisa memahami hal itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak dibesar-besarkan juga bisa ya, kalau dibesarkan juga tambah runyam sebetulnya ya. Ya tinggal kebijaksanaan dari pimpinan cabang lah ya. Ini ya bukan sebagai kritik ya, tetapi apa ya, semacam masukan gitulah ya, supaya hal-hal yang ya sepele itu tidak usah dibesar-besarkan, karena juga lihat kondisi aturan itu jangan kaku ya. Kalau menurut saya harus fleksibel juga melihat situasi dan kondisi yang ada, karena tidak selamanya mulus atau selamanya sama ya. Di lapangan itu kadang tidak sesuai ekspektasi kita ya guys.
Oke, itu sedikit catatan tambahan dari saya ya. Sekian. Dan saya ucapkan terima kasih ya guys, Anda sudah setia menonton video saya tentang pengalaman kerja sebagai kurir paket dan dokumen pada sebuah jasa ekspedisi, maaf sekali lagi, pada jasa travel di kantor cabang Surabaya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan mulai video dari part pertama sampai dengan part yang kelima ini atau part yang terakhir, dan sampai jumpa ya guys di video-video saya selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.